Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam video kali ini kami akan sampaikan dua informasi terkait dengan pengangkatan tenaga guru honorer menjadi ASN P3K, suatu program dari pemerintah yang akan mengentaskan seluruh tenaga honorer menjadi ASN P3K di tahun 2023 nantinya akan diselesaikan oleh pemerintah. Akan kami sampaikan dua informasi tersebut, namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Hari ini tanggal 15, artinya adalah jawab sanggah di hari yang ketiga. Teman-teman silahkan bisa mengecek akun SSC ASN masing-masing, terutama bagi teman-teman yang mengajukan sanggah, apakah sanggahan teman-teman diterima ataukah tidak. Nah, teman-teman sekalian, ternyata dalam hal ini pemerintah atau Panselnas itu sudah memberikan beberapa informasi ya terkait dengan rekrutmen P3K guru bagi teman-teman tentunya yang tidak lolos P3K di tahun ini. Itu sudah diberikan sebuah regulasi dari pemerintah yang nantinya akan dilaksanakan dalam penuntasan tenaga guru honorer menjadi ASN P3K di tahun 2023 nantinya. Nah, sembari kita menunggu proses berikutnya bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lolos, maka untuk proses berikutnya ada pengumuman pasca sanggah, kemudian pengisian DRH dan usul penetapan NIP P3K. Tentunya bagi teman-teman yang dinyatakan belum lolos dalam masa prasanggah ini, maka masih bisa menunggu hasil sanggah. Kemudian nanti pengumumannya di kelulusan pasca sanggah ini menjadi sebuah hal yang final yang tidak bisa diganggu gugat. Nah, ternyata pemerintah itu telah memberikan beberapa gambaran dari regulasi yang akan diterapkan dalam P3K tahun 2023. Nah, ini adalah sudah terbit sebuah surat tentang pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023 yang diterbitkan oleh Menteri Pan-RB di tanggal 14 Maret tahun 2023. Ditujukan kepada pembina kepegawaian pusat dan juga daerah, tentunya adalah mengenai pengadaan ASN atau aparatur sipil negara di tahun 2023, di mana yang direncanakan tahun 2023 menjadi batas akhir dari penyelesaian tenaga honorer. Nah, kita coba lihat di sini untuk informasinya bahwa di sini dalam rangka pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun 2023, maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN yang mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah dengan penetapan Menteri Pan-RB ya. Selanjutnya, usulan kebutuhan ASN tahun 2023 harus memperhatikan kesediaan anggaran dalam APBN dan APBD dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN di bidang pelayanan dasar, bidang pendidikan, dan kesehatan. Nah, ini dia. Jadi, yang masih menjadi prioritas tentunya adalah di bidang pelayanan dasar, di bidang pendidikan, dan kesehatan ya. Nah, dua bidang ini yang masih menjadi primadona dalam pengadaan ASN di tahun 2023. Tentunya melewati jalur ASN P3K di tahun 2023. Nah, kemudian kita coba lihat untuk bawah. Nah, ini dia ketentuan-ketentuannya, bahwa di instansi pusat itu ternyata ada CPNS dan P3K. Kemudian usulan CPNS hanya pada jabatan kejaksaan, bidang kehakiman, intelijen, serta dosen. Nah, jadi CPNS-nya terbatas. Kemudian kita bisa lihat kebutuhan tenaga dosen. Nah, ini dia ya. Nah, kebutuhan kesehatan merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Kesehatan tentunya. Nah, kemudian untuk instansi daerah kita bisa lihat usulan di poin A ya, usulan P3K diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan di satuan atau unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, terluar. Usulan P3K diutamakan bagi satuan dalam pengadaan 22 yang tidak mendapatkan alokasi tambahan pegawai baru. Nah, diprioritaskan kembali bagi di tahun 22 yang tidak mendapatkan alokasi. Nah, kemudian usulan P3K jabatan fungsional berpedoman pada peraturan menteri tentang nomenklatur masing-masing jabatan fungsional, yaitu Menteri Pan-RB nomor 158 tahun 2023.
dengan syarat kualifikasi pendidikan sesuai rekomendasi dari instansi pembina. Kebutuhan tenaga guru merujuk pada data kebutuhan dari Kemendikbudristek tentunya ya. Kemudian tenaga kesehatan merujuk kepada Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini sudah ada informasi yang harus segera disusulkan oleh pemerintah daerah dan instansi pusat mengenai kebutuhan ya. Nah, di sini disebutkan bahwa instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan ASN terkait data struktur organisasi analisis beban kerja itu mulai tanggal 20 Maret hingga tanggal 30 April tahun 2023. Ini adalah pengajuan melalui aplikasi e-formasi. Nah, ini teman-teman, tentunya berarti setelah 30 April itu sudah muncul nantinya ya, bakalan muncul formasi yang akan dibuka di tahun 2023. Berarti sekitar Mei atau Juni ya, atau Juli ASN P3K ataupun rekrutmen ASN ini akan dibuka. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini. Nah, dalam hal instansi yang tidak menyampaikan usulan sampai dengan waktu yang ditentukan, kami menyatakan instansi saudara tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun 2023. Nah, ini teman-teman, tentunya usulan ini merujuk kepada petunjuk teknis ya mengenai tata cara pengusulan kebutuhan ASN 2023 melalui aplikasi e-formasi ya, sebagaimana pengusulan yang ada di poin ketiga. Nah, ini dia. Jadi pemerintah daerah ini sudah diminta oleh Kemenpan RB untuk segera membuat atau mengusulkan formasi melalui sistem e-formasi. Nah, ini berarti teman-teman yang tidak lolos di tahun 2022 nanti bisa bersiap ya setelah bulan April, setelah diusulkan formasinya oleh pemerintah daerah, tentunya akan ada pemerintah maksud kami akan dibuka segera untuk rekrutmen ASN di tahun 2023. Nah, ini dia teman-teman. Kemudian terkait beberapa bocoran ada yang sudah muncul dari Kemendikbudristek ya, terutama untuk P3K yang sudah masuk prioritas pertama, bahwa untuk prioritas pertama walaupun tidak lolos di tahun ini, artinya tidak mendapatkan formasi, maka di tahun 2023 ternyata masih masuk di dalam P1. Ini dia untuk beberapa poin ya, untuk beberapa poin kita lihat. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pembatalan yang terjadi bagian dari proses sanggah ini adalah terkait dengan 3.000-an yang tidak lolos atau dibatalkan ya. Hanya penempatan bukan kelulusan. Nah, kemudian kita bisa lihat status P1 itu masih otomatis melekat kepada dalam proses seleksi tahun 2023. Kemudian untuk P1 yang dibatalkan ini tidak akan tergeser dari sekolah induknya. Artinya menunggu saja dari Kementerian maksud kami dari pemerintah daerah membuka formasi di sekolah induk teman-teman P1 yang dibatalkan, maka otomatis teman-teman P1 ini akan menempati sekolah induk, tidak akan tergeser dari induknya. Di induknya tidak akan mungkin tergeser oleh orang lain. Kemudian untuk pelamar prioritas tersebut masih berstatus P1 dan tetap diprioritaskan menjadi ASN P3K di tahun 2023. Nah, ini teman-teman, tentunya menjadi kabar gembira ya, terutama untuk bocoran bagi teman-teman yang sudah masuk di dalam P1 walaupun dibatalkan, di tahun 2023 masih menjadi prioritas dan akan menjadi tidak akan pernah tergeser dari sekolah induknya. Berarti diselesaikan di tahun besok. Kemudian tentunya tanpa tes ya, tentunya tanpa tes karena sudah masuk prioritas pertama. Untuk teman-teman yang lain ya, yang belum lolos karena memang nilai belum passing grade atau yang lain, maka masih menunggu dari terutama Permenpan ya, yang akan mengatur dari seleksi P3K guru tahun 2023. Ya, silahkan bersiap bagi teman-teman setelah bulan April sesuai dengan surat edaran Kemenpan RB ini, maka akan segera dimulai dari rekrutmen P3K guru di tahun 2023. Terima kasih teman-teman telah menyimak informasi yang sedikit ini, semoga bisa memberikan manfaat. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.